Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Guntur Maputra, teman-teman ya. Pada kali ini kita akan membahas yaitu topik bahasan kita yaitu berhubungan dengan HTML dasar. Pertama kita akan membahas bagaimana cara memasukkan gambar ke halaman web kita ya teman-teman ya. Jadi gambarnya bisa berupa ekstensinya bisa GIF, JPG ataupun PNG. Kemudian kita juga akan menggabung gambar dan teks di dalam halaman web ya. Di sini nanti ada kita sertakan atribut align ya untuk perataannya. Kemudian kita juga akan memperkecil dan memperbesar ukuran gambar dengan width dan height ya. Bisa pakai pixel kemudian persen. Selanjutnya kita juga akan memberi keterangan pada gambar ya dengan atribut title. Kemudian kita juga akan memasukkan gambar yang berada di internet ya teman-teman ya. Ini sumbernya berasal dari external resource ya teman-teman ya. Oke, baiklah, di sini kita akan jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai bentuk umum teks image ya, IMG di sini. Ini dia bentuk umumnya. Tanda kurung siku pembuka IMG ini image ya. SRC ini source sumbernya di mana file kita berada ya, kemudian nama filenya beserta ekstensinya di sini teman-teman. Jadi bisa tanda slash di sini ditambahkan ataupun nggak dibuat juga nggak masalah ya teman-teman ya, karena teks image ini dia tidak mempunyai teks penutup ya. Bisa kita tambahkan tanda slash ini ataupun tidak sama sekali. Kemudian di teks image ini dia mempunyai atribut teman-teman. Ini di atributnya ada atribut ALT. Ini kepanjangannya yaitu alternatif ya. Ini untuk menunjukkan manakala nanti kalau misalkan nama file kita itu tidak diketemukan, maka kita bisa menambahkan di sini keterangan alternatifnya ya teman-teman ya. Kemudian ada align. Jadi align ini merupakan perataan ya teman-teman ya. Bisa dia bersifat secara vertikal ya ataupun horizontal. Kemudian juga ada atribut dari image ini yaitu title untuk menampilkan keterangan ya. Pada saat pointer ini diletakkan di atas objek maka akan timbul keterangannya. Kemudian ada width untuk lebar. Selanjutnya juga ada height untuk tingginya. Oke, baiklah, di sini teman-teman kita langsung praktekin ya teman-teman ya. Oke, kita buka di sini kode editor kita yaitu Visual Studio Code. Ini kita double klik di sini. Kemudian kita buka folder yang sudah kita buat sebelumnya teman-teman ya. Kita klik file, open folder di sini. Foldernya saya simpan sebelumnya di drive D di sini. Di folder HTML ini teman-teman ya. Ini dia, select folder untuk membuka foldernya. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita sudah jelaskan yaitu mengenai list ya teman-teman ya. Daftar terurut di sini ada OL, ordered list, unordered list, dan DL, definition list ya. Bisa teman-teman lihat videonya di sudut kanan atas ini. Ataupun dia materi dan praktik yang sebelumnya sudah saya jelaskan di playlist web programming ya teman-teman ya. Oke, baiklah, di sini teman-teman kita akan coba buat nama file baru ya teman-teman ya. Kita klik di sini ya, klik kanan. Kita pilih di sini new file. Oke, kita buat dia 18.gambar.html. Jangan lupa enter. Ini dia teman-teman ya. Kita sudah buat file gambarnya. Kita ketikkan di sini tanda seru tab. Untuk membuat kerangka HTML-nya, kita tekan tab untuk dia ke menuju title-nya, tab lagi. Kita akan rubah di sini title-nya menjadi teknik-teknik menampilkan gambar. Oke, kita tekan tab lagi supaya ke bagian bodinya. Jadi yang pertama kita akan tunjuki teman-teman ya bagaimana cara untuk menambahkan ataupun memasukkan gambar ya dengan ekstensi GIF, JPG, dan PNG di sini teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya juga sudah mendownload ya teman-teman ya file gambar dengan ekstensi GIF, JPG, dan PNG di sini teman-teman ya. Saya buka Windows Explorer saya di sini ya. Ini di folder download. Ini saya sudah download filenya ini ya. Ini dia teman-teman ya. Saya perbesar dulu. Ini GIF, JPG, dan PNG. Ini GIF 1 sampai GIF 6 di sini. Saya pindahkan dulu di sini teman-teman ya. Saya klik di sini, kemudian saya tekan tombol CTRL di keyboard saya dan tahan ya. Saya klik GIF 2, GIF 3, GIF 4, 5, dan 6 di sini teman-teman ya. Ini dia. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya pilih di sini cut ya. Saya pindahkan ke drive D. Ini di folder HTML. Kemudian di folder ini saya buat folder baru ya. Saya kasih namanya yaitu image. Ya, enter supaya masuk ke dalam foldernya. Saya klik kanan, saya pilih paste, Ctrl V supaya dia pindahkan di sini teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya. Ini dia, coba kita sort dulu ya. Berdasarkan name-nya kita sort ya supaya dia terurut ya. Ini dia GIF, JPG, dan PNG teman-teman ya. 6 file di sini ya teman-teman ya. Coba kita buka dulu. Kita double klik. Ini GIF 1 dia ekstensinya GIF. Kemudian
zip 2 ekstensinya dia JPG ya teman-teman ya. Kemudian zip 3 ini .png, .png, 4 GIF, kemudian 5 JPG, dan selanjutnya ini 6 .png teman-teman ya. Kemudian file gambar ini saya samakan ukuran gambarnya teman-teman ya. Saya rubah dia ukuran gambarnya di sini. Coba saya buka dulu Photoshop saya di sini. Atau teman-teman bisa langsung gunakan gambar yang teman-teman download ya teman-teman ya. Tetapi di sini saya rubah dia gambarnya, image-nya ini image-nya, image size-nya menjadi ukurannya dalam pixel di sini, yaitu dengan lebarnya 259 pixel dan tingginya atau height-nya 154 pixel di sini teman-teman. Jadi di sini sudah saya rubah ukurannya semua ya teman-teman ya. 259 pixel yang tadi, 259 pixel untuk lebarnya dan 194 pixel untuk height-nya. Oke. Jadi silakan teman-teman rubah sesuai dengan keinginan teman-teman ya ukurannya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman sesudah kita membuat folder di dalam folder HTML ini, yaitu folder image ya, yang berisi dia 6 buah gambar dengan ekstensi GIF, JPG dan PNG. Di sini kita akan coba bagaimana cara untuk, yaitu kita bikin headingnya dulu, tab, yaitu dia cara menambahkan atau memasukkan gambar ini dengan ekstensinya GIF, selanjutnya JPEG, JPG, dan PNG di sini teman-teman. Ini kita akan masukkan ke dalam halaman web kita ya teman-teman ya. Kita bikin paragrafnya dulu. Pertama kita akan coba untuk menampilkan gambar ya, zip 1 di sini dalam format GIF ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba masukkan yang ini, zip 1 yang GIF ini. Ini yang ini gambarnya teman-teman ya. Ini dia. Kita akan masukin di sini ya. Jadi dia tagsnya kita ketikkan tags img di sini, img tab ya, otomatis akan dibuatkan di situ dia src-nya atau source-nya dan atribut alt alternatifnya di situ ya teman-teman ya. Kita panggil dia di mana file itu ini teman-teman. Ini ya teman-teman ya, namanya zip 1 ya. Coba kita buat view di sini, dia kita bikin detail ya. Ini dia GIF ya, tipenya kita buatnya di folder image ya teman-teman ya. Sementara ini dia filenya 18.gambar.html di sini teman-teman. Jadi kita ketikkan di sini foldernya dulu ya teman-teman ya. Berarti foldernya image ya. Slash. Selanjutnya sesudah kita masuk ke dalam foldernya, kita masukkan nama file name-nya. Jangan lupa dia ekstensinya yaitu GIF. Yaitu dia zip1.gif di sini teman-teman. Oke ya. Kita bisa juga masukkan di sini atribut alternatif di sini ya. Mana tahu kalau misalkan nanti gambarnya itu tidak diketemukan, bisa kita buat keterangannya, yaitu dia misalkan gambar tidak ditemukan. Oke, seperti itu. Oke, coba kita simpan ya. File, save ya. Kita klik kanan, open in default browser di sini teman-teman ya. Ini dia akan tampilan seperti ini teman-teman ya. Kita bisa juga menjalankannya juga bisa melalui ini teman-teman. Ini kita klik kanan, open with browser yang ingin kita pilih, misalkan di Firefox ya. Bisa juga seperti itu teman-teman. Untuk menjalankannya sama saja, ini di Firefox, sementara ini dia di Chrome ya. Oke, kita akan gunakan Chrome saja di sini. Jadi dia gunanya alt ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita salah misalkan membuat nama filenya, misalkan ini ya, nggak ada app-nya ya, kita simpan, coba kita refresh lagi ya. Maka akan tampil di sini keterangannya, yaitu gambar tidak ditemukan ya teman-teman ya. Tuh. Akan tampil tampilan seperti itu, gambar tidak ditemukan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita rubah lagi GIF, misalkan kita simpan, kita refresh lagi, maka dia akan ditampilkan lagi. Kalau misalkan dia foldernya juga salah, misalkan nggak ada S-nya, kita simpan. Sementara dia di sini ada S-nya teman-teman ya, images di sini teman-teman ya, image ya. Sementara di sini nggak ada S-nya, coba kita jalankan lagi di sini. Ya, ini kita simpan dulu. Kita jalankan lagi, maka dia akan ditampilkan yaitu teks di alternatifnya teman-teman ya. Coba kita kembali lagi, S di sini, kita simpan, kita refresh lagi, maka dia akan ditampilkan lagi. Jadi teman-teman, file ini dia sumbernya dari internal resource ya teman-teman ya, berada di internal atau di dalam ya, di dalam komputer kita ya gambarnya. Kemudian kita juga akan coba untuk menampilkan di sini dalam format JPG dan GIF ya teman-teman ya.
Coba kita blok dulu ini, kita copy aja ini. Shift Alt tanda panah ke bawah ya untuk mengkopinya. Shift Alt tanda panah ke bawah lagi untuk mengkopinya. Coba di sini coba kita rubah ini dia menjadi JPG ya. Kita akan coba tampilkan di sini zip 2 ya teman-teman ya, dengan ekstensinya JPG di sini. Kita tinggal rubah saja di sini namanya yaitu zip 2 titik JPG, jangan lupa, dan berada pada folder yang sama yaitu folder image di sini. Kita simpan, coba kita perkecil dulu di sini. Kita refresh ya teman-teman ya. Maka akan ditampilkan dia dalam format JPG teman-teman ya. Ini dia zip 2 ya. Kita simpan, Ctrl S ya. Zip 2. Coba kita copy lagi di sini. Kita copy, Shift Alt tanda panah ke bawah ya. Untuk mengkopikannya, kita bikin di sini zip 3 dengan formatnya yaitu dia PNG di sini teman-teman. Ini zip 3 PNG. Ini untuk yang ini teman-teman ya. Nanti kita tampilkan dulu zip 3, 4, 5, 6 ya. 3 ini PNG, 4 GIF, 5 JPG, dan 6 PNG. Coba kita akan tampilkan dulu semuanya. Ini kita simpan ini, Ctrl S ya. Coba refresh ya. Maka akan ditampilkan di sini zip 3. Coba kita copy lagi nih ya teman-teman ya. Ini semua kita copy, blok ini. Shift Alt tanda panah ke bawah, tekan untuk mengcopy. Ini dia. Ini kita ganti menjadi zip 4. Ini zip 4 GIF. Ini zip 5. Ini zip 5 JPG, dan kemudian ini zip 6. Oke, kita simpan teman-teman. Ini masih tanda bulat ya teman-teman ya. Kita simpan, Ctrl S sehingga tanda bulatnya di sini hilang ya. Kita refresh lagi, reload lagi. Maka akan ditampilkan file gambar yang kita masukkan ya teman-teman ya. Di tag image ini ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Jadi di sini teman-teman kita sudah berhasil untuk memasukkan ataupun menampilkan di sini ya gambar dengan format GIF, JPG, dan PNG, yang mana GIF itu dia singkatan dari Graphic Interface Format, sedangkan dia JPG atau JPEG yaitu dia singkatannya itu dari Joint Photographic Expert Group ya. Selanjutnya kita juga sudah memasukkan gambar dengan format yaitu PNG, yang mana singkatannya yaitu Portable Network Graphic di situ ya teman-teman ya. Oke, tampilan seperti ini teman-teman ya. Ini dia tampilannya. Ya, zip 1 sampai dia zip 6 di sini teman-teman ya. Selanjutnya di sini coba kita pindahkan di sini teman-teman ya. Ini misalkan yang zip 4 sampai zip 6 ini ya teman-teman ya. Coba kita pindahkan ya. Kita cut. Kita letakkan dia di luar folder HTML teman-teman ya. Kita buat new folder ya di sini teman-teman ya. Kemudian kita ketikkan di sini folder baru yaitu folder gambar. Enter ya untuk masuk lagi ya. Kita klik kanan di sini, pastikan. Coba kita jalankan lagi di sini teman-teman ya. Kita reload lagi di sini. Maka dia akan tampilan seperti ini teman-teman ya. Gambar tidak ditemukan ya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah kita pindahkan filenya teman-teman, tidak di folder image lagi ya. Jadi kita akan coba modifikasi zip 4 ini sampai zip 6 ini sesuai dengan letak filenya, yaitu dia di sini teman-teman. Di folder gambar ini. File kita letakkan di folder HTML di sini teman-teman ya. Ini dia. Berarti yang tadi kan sebelumnya di image ya. Sudah kita pindahkan ya ke folder gambar di luar folder HTML teman-teman ya. Berarti kalau misalkan kita keluar di sini, kita rubah dia, ini kita hapus, berarti tanda titik 2 ya teman-teman ya. Tanda titik 2 kali di sini ya, slash ya, kemudian nama foldernya. Jadi kalau misalkan keluar satu folder, titik 2 nya sekali. Kalau misalkan nanti 2 folder, titik 2 lagi teman-teman ya. Tapi karena kita keluar foldernya dia satu kali ya, HTML ini kan ini file name-nya teman-teman ya. Berarti keluar dari folder HTML ini menuju ke folder gambar di sini. Berarti dia sekali dia titik 2 nya teman-teman ya. Kemudian kita ketikkan di situ foldernya yaitu folder gambar di situ. Kita simpan, Ctrl S. Coba kita jalankan lagi sini.
maka untuk zip 4 akan ditampilkan lagi. Jadi begitu juga dengan zip 5 dan zip 6 di sini teman-teman ya. Kita keluar folder, satu folder, kemudian kita ketikkan foldernya. Jadi kalau misalkan ada folder lagi, kita ketikkan folder di mana file kita itu berada teman-teman ya. Kita simpan, kita refresh lagi, maka akan ditampilkan lagi. Kemudian ini kita rubah lagi, keluar satu folder, kemudian masuk ke folder gambar di sini teman-teman. Kita simpan, reload lagi, maka akan ditampilkan di sini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini teman-teman kita akan buat ya tax HR di sini horizontal rule. Kita simpan, Ctrl S, reload ya untuk membuat garis di sini secara horizontal. Di sini kita akan praktekin bagaimana cara untuk menggabung gambar dan teks ya teman-teman ya. Kita bikin heading 2 dulu, yaitu menggabung gambar dan teks. Kita bikin bagian pertama. Jadi untuk menggabung gambar dan teks itu ada dua cara ya teman-teman ya, bisa secara vertikal maupun secara horizontal ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan secara vertikal nanti dapat ditentukan dengan mengisi nilainya, yaitu nilai top, middle, dan bottom ya teman-teman ya, ke dalam atribut line ataupun perataan yang terdapat pada tax image di sini ya. Coba kita bikin paragraf dulu, tab, img, tab. Coba kita tampilkan dulu zip 1 ya teman-teman ya. Ini zip 1 di folder image ya. Image /zip 1, ekstensinya yaitu gif di sini. ALT-nya bisa juga dikosongkan ya teman-teman ya. Kalau misalkan mau diisi bisa juga ya, misalkan gambar tidak ditemukan ya. Tetapi di sini saya kosongkan saja. Kemudian saya bikin di sini align-nya top ya teman-teman ya. Coba kita perbesar dulu di sini. Ini dia teks sejajar dengan bagian atas gambar. Ini kita menggunakan tax align, yaitu top ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Coba kita simpan dulu, Ctrl S ya. Kemudian coba kita jalankan lagi di sini, reload ya. Maka dia akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Maka tampilan seperti ini ya. Teks sejajar dengan bagian atas gambar di sini teman-teman ya. Jadi dia di atas ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan coba di sini menggunakan yaitu dia middle ya teman-teman ya. Coba kita copy aja di sini. Ini kita blok, Shift Alt tanda panah ke bawah. Kita gunakan gambarnya zip 2 ya teman-teman ya, dengan ekstensinya itu dia JPG di sini ya, di folder image ya. Kita bikin dia align-nya middle ya, kita rubah. Ini keterangannya middle. Oke, kita simpan. Oke, dia seperti ini ya. Kita simpan, Ctrl S. Kita reload lagi di sini teman-teman. Maka dia akan tampil seperti ini teman-teman ya. Coba kita perbesar. Ini dia teks sejajar dengan bagian atas gambar ya, bukan atas gambar ya, kita rubah ya teman-teman ya. Ini bagian tengah ya. Kita simpan, reload ya. Teks sejajar dengan bagian tengah gambar di sini ya. Ini menggunakan align middle. Selanjutnya kita akan buat lagi di sini dia menggunakan button ya teman-teman ya. Di sini ya. Kita blok lagi di sini. Shift Alt tanda panah ke bawah untuk mengcopy ya. Kita gunakan file name-nya yaitu zip 3, ekstensinya yaitu PNG di sini teman-teman ya. PNG. Ini kita rubah align-nya menjadi bottom ya teman-teman ya. Ini teks sejajar dengan bagian bawah di sini teman-teman ya. Kita rubah ya. Bawah gambar menggunakan align di sini bottom ya. Oke, kita simpan ya. Tampilan seperti ini kita simpan supaya dia hilang tanda bulat ini ya, Ctrl S ya. Coba kita reload lagi sini teman-teman. Kita reload lagi ya. Maka tampilan seperti ini teman-teman ya. Coba kita perbesar. Jadi dia sejajar dengan bagian gambar ya teman-teman ya, teksnya ya, dengan menggunakan dia align button di sini teman-teman ya. Tadi ini dia top, middle, dan bottom. Ini dia perataan untuk secara vertikal teman-teman ya, menggabung gambar dan teks secara vertikal. Setelah kita tunjuki bagaimana cara untuk menggabung gambar secara vertikal, berikutnya kita akan jelaskan bagaimana cara untuk menggabungkan gambar secara horizontal ya teman-teman ya. Jadi gambarnya nanti bisa berada di bagian kiri teks ataupun paragraf, kemudian bisa juga gambarnya berada di bagian kanan teks ataupun paragraf yang kita buat. Oke, kita akan praktekin ya. Kita perbesar dulu di sini ya. Kita bikin HR-nya ya. Untuk horizontal rule-nya di sini kita bikin heading 2 ya, judulnya yaitu menggabung gambar dan teks ya. Ini bagian kedua, kita simpan,
Coba kita jalankan dulu di sini. Kita reload. Ini dia. Ini dia teman-teman ya. Coba kita ketengahkan dulu yang ini ya. Ini kita bikin dia line-nya ya. Line sama dengan center ya. Untuk supaya dia ke tengah, kita simpan. Reload lagi. Oke, sudah ke tengah di sini. Ini sudah ke tengah. Kita lanjutin lagi ya. Misalkan kita bikin paragraf di sini tab ya. Kita bikin teks underline di sini. Misalkan kita bikin keterangannya gambar ada di sebelah kiri teks teman-teman ya. Kita bikin paragraf lagi. Kita bikin dia teks gambarnya lagi teman-teman ya. IMG, Imax ya. Tab. Sumbernya di sini kita akan gunakan dia filenya yaitu file JPG dan PNG yang dia berada di luar folder HTML teman-teman ya. Ini ya, di folder gambar tadi di sini ya. Jadi di luar folder HTML. Ini file kita ya, di luar folder HTML di dalam file gambar di sini ya. Kita akan panggil di sini zip 5 dan zip 6 di sini teman-teman. Berarti dia keluar satu folder, baru kemudian masuk ke dalam foldernya yaitu folder gambar dan nama filenya yaitu zip 5 ekstensinya JPG di sini teman-teman. Untuk alternatifnya bisa kita kosongkan ataupun bisa kita isi teman-teman ya, supaya nanti ditampilkan. Kalau misalkan diisi nanti ketika dia nggak tepat letak foldernya maka akan ditampilkan teks alternatifnya di situ teman-teman ya. Kita bikin dia line-nya yaitu dia left di sini teman-teman ya. Kita perbesar dulu sini. Coba kita tambahkan di sini ya keterangannya, misalkan gambar zip 5 ada di sebelah kiri teks. Ini dia kita menggunakan perataan align left di sini teman-teman ya, rata kiri di sini teman-teman ya. Ini titik. Kemudian kita bikin paragrafnya dengan bantuan lorem di sini teman-teman ya. 300 kata. Tab. Oke, dia di sini sudah dibuatkan 300 kata di sini teman-teman. Coba kita simpan dulu ya. Ini yang sudah kita buat, kita simpan, Ctrl S ya. Kita perkecil lagi di sini. Coba kita reload di sini teman-teman ya. Refresh. Maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Jadi gambar zipnya ya berada pada sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadi coba kita ratakan lagi di sini ya. Ini dia kurang rapi ya. Coba kita ratakan paragrafnya dia. Ini kita bikin perataan paragrafnya dia justify ya teman-teman ya. Ini rata kanan kiri ya teman-teman ya. Kita simpan, Ctrl S, kita perbesar. Perhatikan yang ini ya teman-teman ya. Kita reload lagi, maka dia sudah rapi. Coba kita menggunakan di sini embedded CSS ya teman-teman ya. Coba kita rubah di sini padding right-nya, kita atur dia, kita atur di sini ya. Misalkan di sini kita tambahkan stylenya. Kita bikin paddingnya teman-teman ya. Untuk yang kanannya right dia 10 pixel titik koma ya. Ini dia. Kita tambahkan yang ini tadi. Ini sampai sini ya. Kita tambahkan, kita simpan. Coba kita reload lagi di sini. Ini ya. Jadi ini coba kita reload ya. Maka dia akan lebih ada jaraknya teman-teman ya. 10 pixel di sini teman-teman ya. Dengan menggunakan CSS padding right di sini teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman sesudah kita menggabungkan gambar yang mana gambarnya ada di sebelah kiri teks, selanjutnya kita akan coba ya untuk menggabungkan gambar yang gambarnya ada di bagian sebelah kanan teks ya teman-teman ya. Coba kita buat di sini ya. Ini dia teman-teman ya. Kita akan buat di sini. Coba kita copy aja dulu ini, yang ini ya. Dari paragraf ini dia sampai sini teman-teman ya, paragraf ini ya. Kita copy dengan cara kita tekan tombol Shift Alt tanda panah ke bawah di keyboard kita ya. Maka akan dikopikan di sini teman-teman ya. Yang ini ya teman-teman ya. Ini dia, coba kita simpan ya. Kita reload lagi ya, maka akan dibuat di sini tampilan yang sama ya teman-teman ya. Yang dua ini ya. Coba kita akan buat di sini gambarnya di sebelah kanan ya teman-teman ya. Kita modifikasi yang ini ya. Ini dia. Jadi ini gambar ada sebelah kanan ya. Yang ini kita bikin. Coba kita tambahkan di sini dia perataannya yaitu line. Kita kasih dia right supaya dia ke sebelah kanan. Kita simpan, reload ya.
maka teksnya akan berubah dari yang kiri ini menjadi ke sebelah kanan di sini. Coba gambarnya kita rubah ya, bukan zip 5 lagi tapi zip 6 dengan ekstensinya dia di sini zip 6 dia PNG teman-teman ya, di folder gambar ya, di luar folder HTML teman-teman ya, dimana file kita berada ya, yaitu file 18.gambar.html ini. Ini ekstensinya PNG di sini. Kita buat dia align-nya right ya. Kita simpan, Ctrl S. Coba kita jalankan lagi ya. Kita perbesar dulu ini. Kita reload ya, refresh. Maka dia akan tampil pada bagian sebelah kanan ya teman-teman ya. Ini coba kita atur bagian kirinya di sini paddingnya teman-teman ya. Ini dia. Ini kita ganti nggak right lagi, kita ganti bagian left ya, kiri, supaya dia diatur yang ini ya teman-teman ya, yang kiri ini ya, bukan yang kanan ini ya. Kalau padding right tadi dia yang atur 10 pixel yang di sini, kita mau yang ini, yang sebelah kiri gambar ini ya. Coba kita simpan, Ctrl S ya. Kita perbesar, reload lagi. Maka dia akan tampilnya seperti ini teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman kita sudah berhasil teman-teman ya untuk menggabungkan gambar dan teks secara horizontal di sini ya. Jadi gambar bisa berada pada bagian kiri teks ataupun paragraf yang kita buat. Kemudian juga gambar bisa berada pada di sebelah kanan teks ataupun paragraf yang kita buat ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita akan praktekin yaitu bagaimana cara untuk memperkecil dan memperbesar ukuran gambar dari ukuran aslinya teman-teman ya. Oke, kita menuju ke kode editor kita ya. Nih, kita bikin HR lagi ya untuk horizontal rule ya, supaya kita batasi dengan garis ya, garis vertikal. Kita simpan garis ini, kita reload. Nah, ini akan ditampilkan garis di sini. Kita bikin heading 2-nya yaitu untuk memperkecil dan memperbesar ukuran gambar. Kita bikin paragraf di sini teman-teman, tab ya. Kita bikin dia underline ya. Di sini misalkan gambar ukuran aslinya, yaitu kita ukuran aslinya itu 259 pixel dikali 194 pixel di sini teman-teman. Coba kita bikin teks BR di sini supaya dia enter ya. Kita akan coba di sini panggil file gambar dengan nama file name-nya zip2 ya teman-teman ya. .jpg di sini di folder yaitu HTML image ya. Ini zip2 ini, JPG ini ya. Coba img tab ya. Sumbernya dia berada di internal resource ya, di folder image. Kemudian nama file name-nya yaitu zip2.jpg ya, ekstensinya. Coba kita simpan, Ctrl S ya. Kita jalankan ini. Reload lagi. Ini dia ukuran aslinya teman-teman ya. 259 kali 194 pixel. Di sini kita akan coba untuk memperkecil ataupun memperbesar dari ukuran gambar ini teman-teman ya, yang aslinya ini ya. Oke, kita perbesar dulu ini. Coba kita blok aja di sini teman-teman ya. Kita blok ya. Shift Alt tanda panah ke bawah. Coba kita buat ini gambar, misalkan kita perkecil ya teman-teman ya. Gambar diperkecil. Coba kita akan buat ukurannya menjadi dia 179 pixel dikali 120 misalkan ya teman-teman ya. Ini keterangannya. Coba kita tambahkan di sini atribut width ya teman-teman ya. Di sini untuk dia lebarnya kita akan rubah lebarnya menjadi 179. Kemudian height-nya ini kita akan rubah dia menjadi 120 pixel di sini teman-teman ya. Oke, coba kita simpan, Ctrl S ya. Kita reload lagi di sini. Ini dia, maka dia gambarnya diperkecil ya teman-teman ya. Akan diperkecil di sini menjadi 179 dikali 120 pixel dari ukuran aslinya yaitu 259 pixel kali 194 pixel. Selanjutnya di sini kita akan coba memperbesar ya teman-teman ya.
Di sini ukuran gambarnya. Coba kita blok aja nih sampai sini. Shift Alt tanda panah ke bawah. Kita buat ini diperbesar. Kita akan perbesar dia misalkan menjadi 350 pixel dikali 254 pixel ya, misalkan teman-teman ya. Gambar yang sama ya, zip 2.jpg di folder image ya. Jangan lupa lebarnya kita sesuaikan ya teman-teman ya. Dia lebarnya yaitu 350 pixel dan tingginya height-nya 254 pixel di sini teman-teman. Coba kita simpan, Ctrl S. Kita jalankan ya di browser kita ini. Ini tadi reload ya, refresh. Ini dia ukuran yang sudah diperbesar ya teman-teman ya, menjadi 350 pixel dikali 254 pixel dari ukuran aslinya. Jadi teman-teman bisa memperkecil maupun memperbesar dari ukuran gambar aslinya teman-teman ya. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan mencoba untuk memberi keterangan pada gambar ya teman-teman ya, dengan menggunakan atribut yaitu title ya. Coba kita buat di sini HR lagi, horizontal rule ya, untuk membuat garis horizontal ya teman-teman ya. Horizontal rule, kita bikin H2-nya di sini. Kita akan coba untuk memberi keterangan pada gambar. Coba kita bikin paragraf di sini teman-teman ya. Misalkan kita buat di sini instruksinya yaitu arahkan penunjuk mouse Anda ke atas gambar di bawah ini untuk melihat keterangan dengan menggunakan atribut yaitu title di sini teman-teman ya, yang dimaksud. Oke, misalkan seperti ini. Kita bikin paragraf lagi, tab misalkan ya. Kita bikin text image ya, tab. Kita akan coba di sini menggunakan file name zip 3 teman-teman ya, di folder image ya. Ini zip 3, ekstensinya PNG di folder image ya. Ini image foldernya, kemudian file name-nya yaitu zip 3.png ekstensinya. Misalkan kita bikin alt-nya, misalkan kalau misalkan dia linknya salah akan muncul di sini gambar tidak tersedia. Jadi di sini kita akan coba untuk membuat keterangan gambar ya teman-teman ya, dengan text title di sini, yang mana nanti kalau misalkan dia mouse kita atau pointer kita arahkan di atas gambar, maka akan tulis tulisan seperti ini teman-teman ya. Kita tuliskan misalkan ready, dapatkan segera, stok terbatas, misalkan seperti itu dia keterangannya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Coba kita simpan, kita ke browser kita ya, kita reload lagi. Ini dia. Coba kita arahkan pointer kita ke atas gambar ini teman-teman ya, maka akan tampil di situ tulisan keterangannya itu ready, dapatkan segera, stok terbatas ya. Itu dia ya, sesuai dengan yang kita ketikkan di text title ini dia. Misalkan kita tambahkan ini, kita simpan ya, reload ini dia. Selanjutnya di sini teman-teman kita juga bisa menggunakan penggunaan atribut width ataupun lebar, tidak hanya dengan menggunakan pixel ya teman-teman ya. Ya. Ini dia. Ini kita bisa juga untuk membuat title-nya untuk gambar-gambar ini teman-teman ya. Ini ya. Misalkan kita tambahkan di sini, misalkan title-nya. Misalkan di sini title-nya, misalkan ini gambar ukuran asli. Coba kita tambahkan lagi title-nya di sini. Ini misalkan gambar diperkecil. Ini kita bikin title-nya. Misalkan gambar diperbesar. Oke, kita simpan teman-teman, Ctrl S ya. Coba kita jalankan lagi, reload di sini. Maka di sini akan tampil dia keterangan dari title-nya teman-teman ya, ketika pointer kita ya atau penunjuk mouse kita ini kita arahkan di atas objek ini. Gambar ukuran asli, ini gambar diperkecil, kemudian ini gambar diperbesar ya teman-teman ya. Ini tadi yang ready. Selanjutnya di sini teman-teman, selain kita bisa menggunakan pixel ya teman-teman ya untuk mengatur lebar maupun tinggi gambar ini, kita juga bisa menggunakan persen ya teman-teman ya. Misalkan saya contohkan seperti ini. Pada gambar ini teman-teman ya, saya akan menggunakan persen di sini. Coba saya buat di sini dia atribut width ya.
Coba saya buat dia ukurannya 100%. Saya simpan, Ctrl S, kita jalankan lagi. Kita reload, refresh ya. Maka ukuran gambarnya akan 100% dari halaman browser kita teman-teman ya. Seperti ini ya. Ini maksudnya kalau misalkan di sini kita perkecil, maka dia akan menyesuaikan di sini teman-teman. Ya, 100% ya. Dari halaman browser kita di sini teman-teman ya. Di sini. Ya. 100%. Kita bisa juga mengubahnya, misalkan ukurannya menjadi dia 50% ya. Kita simpan, Ctrl S. Ini tadi 100%. Kita reload lagi sini, maka dia akan 50% dari halaman web browser kita ini teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan dia diperkecil maupun kita perbesar, dia ukurannya 50% ya dari halaman web ya, secara dinamis di sini teman-teman ya. Oke. Ini dia menyesuaikan 50%. Itu penggunaan width untuk persen ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman kita akan coba untuk menampilkan gambar dan link ya, yang mana dia berada pada situs web lain ya teman-teman ya. Kita bikin di sini HR-nya lagi ya, horizontal rule ya. Tab, enter ya. Kita bikin heading-nya 2 ya, heading 2. Kita akan jelaskan yaitu bagaimana cara untuk menampilkan gambar dan link ya yang berada pada situs web lain. Kita bikin paragraf di sini teman-teman ya, tab ya, enter. Kita buat dia text image-nya di sini teman-teman ya, img tab. Jadi source-nya ini kita akan ambil ya teman-teman ya dari link gambar yang ada di internet ya teman-teman ya. Coba kita aktifkan dulu internet kita ya teman-teman ya. Ini dia, kita connect ya. Ini sudah connect ya, ini sudah connect. Kita akan mengambil di sini ya gambar yang berada pada link di situs web lain ya teman-teman ya. Di sini saya sudah copy linknya teman-teman ya dari gambar yang berada pada situs web lain ya teman-teman ya. Saya buka Firefox saya ya. Jadi teman-teman bisa cari ya gambar yang berada pada situs web lain ya. Misalkan saya paste di sini, ini dia. Misalkan gambar yang ingin kita tampilkan pada halaman web kita ya teman-teman ya. Ini pada situs cdn.sctp.co.id, ini file gambarnya ya. Kemudian teman-teman copy ya gambar yang ingin teman-teman tampilkan pada halaman web teman-teman ya. Di sini pada text source di sini, klik kanan paste ya. Coba kita simpan, Ctrl S. Kita jalankan di sini. Reload ya. Maka gambar ini tadi, liputan 6 siang ini akan ditampilkan pada halaman web kita teman-teman ya. Ini tadi ya. Jadi untuk menampilkan ini dia menggunakan bandwidth dari halaman web ini teman-teman ya. Jadi ini sangat tidak disarankan. Ini dia sudah ditampilkan di sini teman-teman ya. Coba kita tambahkan, misalkan di sini alternatifnya, misalkan kita tambahkan gambar tidak ditemukan. Mana tahu misalkan ini kita salah ya, misalkan kita di sini salah ya untuk menentukan gambarnya ya. Misalkan kurang G, kita simpan. Coba kita reload lagi, maka akan tampil di sini gambar tidak ditemukan. Kita perbaiki lagi di sini JPG. Jadi pastikan dia linknya sudah benar ya teman-teman ya, supaya nanti gambarnya bisa ditampilkan ya ke halaman web kita ya teman-teman ya, yang berasal dari sumber external resource ya teman-teman ya, pada sumber lain ya, pada halaman web yang lain. Kita bisa juga di sini tambahkan title-nya ya untuk memberikan keterangan di sini. Misalkan kita tambahkan title-nya, misalkan liputan 6 siang. Kita bisa juga atur width-nya di sini. Misalkan kita atur ya menggunakan pixel ya teman-teman ya. Bisa juga menggunakan persen ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada yang ini ya, pada gambar zip 3.png ini. Tetapi di sini saya menggunakan pixel saja di sini. Ini width-nya saya bikin 400 pixel, kemudian height-nya ya. Ini saya beri dia 269 pixel. Coba kita simpan, kita jalankan lagi, reload ya, refresh.
Ini untuk titlenya. Kemudian dia widthnya sudah besar ya teman-teman ya. Sudah bertambah di sini menjadi 400 pixel dan tingginya juga sudah bertambah menjadi 269 pixel. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan buat ya bagaimana ketika gambar ini diklik liputan 6 siang ini ya gambarnya menuju ke halaman web yaitu www.liputan6.com ya teman-teman ya. Coba kita buat ya. Kita di sini akan tambahkan di sini teks ahref ya teman-teman ya. Ini ahref. Ini coba kita pindahkan ini cut ya untuk mengapit bagian teks image-nya. Ini ya, diapit dia. Baru kita tentukan hyperlink referensinya teman-teman ya, yaitu URL dari web yang ingin kita kunjungi yaitu https ya //www.liputan6.com. Oke, misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Kita simpan, Ctrl S ya. Oke, coba kita jalankan lagi di sini, reload ya, refresh. Coba kita klik ya teman-teman ya, dan pastikan sudah terkoneksi ke internet ya teman-teman ya. Ini ya. Coba kita klik di sini. Maka dia akan mengarahkan ke halaman web dari liputan6.com ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sesudah kita klik tadi gambarnya dia akan menampilkan ya linknya ke liputan6.com di sini ya di halaman yang sama. Coba kita back lagi ya. Ini tadi. Coba kita tambahkan di sini dia targetnya teman-teman ya. Supaya dia nggak di jendela yang sama tetapi jendela yang kosong ya, yang baru ya. Kita bikin di sini targetnya underscore ya, blank. Oke, kita simpan. Coba kita reload lagi sini, refresh ya. Kita klik. Maka di sini akan dibuatkan tab baru ya teman-teman ya. Ini dia, nggak berada pada tab ini lagi pada saat ditampilkannya. Diklik lagi, dia akan menampilkan pada tab baru di sini dengan menggunakan di sini yaitu targetnya underscore blank di sini teman-teman ya. Jadi itu dia teman-teman ya, bagaimana cara kita ya. Ini saya close dulu ya. Bagaimana cara kita, yaitu pertama untuk menambahkan ataupun memasukkan gambar dengan ekstensi GIF, JPG dan PNG ya ke dalam halaman web kita ya. Ini dia yang sudah kita praktekin ya. Ini sumbernya dari internal resource ya yang berada pada komputer kita, kemudian berada pada folder yang berbeda teman-teman ya, file name-nya ya. Kemudian juga bagaimana cara kita untuk menggabungkan gambar dan teks ya. Ini secara vertikal di sini dengan menggunakan yaitu top, middle dan bottom di sini. Selanjutnya menggabungkan gambar dan teks secara horizontal di sini teman-teman ya, yaitu dengan align left dan right di sini teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian kita juga sudah tunjuki bagaimana cara untuk memperkecil dan memperbesar ukuran gambar dari ukuran aslinya. Nih. Juga sudah memberi keterangan pada gambar ya. Ini. Kemudian di sini kita juga sudah mempraktekin ya teman-teman ya bagaimana cara untuk menampilkan gambar dan link yang berada pada situs web lain di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa praktekin ya materi-materi yang sudah dijelaskan pada laptop maupun komputer teman masing-masing. Selanjutnya, jika ada pertanyaan silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar ya. Mungkin ada juga saran, bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.